Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Alhamdulillah, absen 43 dari kelas PAI 3D. Saya akan menjelaskan dari mata kuliah yang saya dapat, yakni strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas, yakni membuat video dari menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Saya akan menjelaskan status pendidikan di sini yang saya bahas, yakni SMP atau sekolah menengah pertama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Materi pembelajaran yakni beriman kepada hari akhir ya. Alokasi waktu yang saya perintahkan di RPP ini yakni 2 kali 40 menit atau dalam 1 kali pertemuan. Oke, saya lanjut terkait modelnya tadi, yakni inquiry learning. Kemudian metode yang saya gunakan yakni ceramah atau diskusi. Teknik yang saya gunakan itu dengan yang pertama, siswa secara maksimal untuk menemukan jawaban. Sumber belajar yang saya berikan kepada peserta didik nanti, yakni yang pertama adalah modul buku, kemudian paket dari sekolahan tersebut, kemudian buku-buku lain seperti yang penunjang seperti dari perpustakaan itu pasti ada. Yang terakhir adalah internet, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang lebih diutamakan adalah buku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Kita semua telah diberikan keselamatan, kesehatan. Alhamdulillah bisa bertemu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Mari yang pertama kita berdoa mulai. Bagaimana teman-teman? Apa kabar semuanya? Bagaimana keadaannya? Pasti baik-baik saja. Sudah sarapan apa belum? Dalam keadaan pagi ini pastinya teman-teman semangat dalam belajar kali ini. Di sini saya akan membacakan list kehadiran siswa. Yang pertama adalah Muhammad Miftahur Rahman. Hadir, Pak. Yang kedua, Mega Irfaul Jannah. Hadir, Pak. Oke, langsung saja. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini yakni terkait beriman kepada hari akhir. Bagaimana beriman kepada hari akhir itu? Mari kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Baik, di sini saya akan memberikan video pendek terkait beriman kepada hari akhir tersebut. Nah, silahkan teman-teman untuk mengamati video pendek tersebut. Kita tonton. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut akan didahului tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya adalah diangkatnya ilmu, yaitu dengan banyak diwafatkannya para ulama, perzinaan merajalela, wanita lebih banyak daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan, dan urusan Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rukun iman itu ada 6. Yang pertama, rukun kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan yang benar. Iman kepada hari akhir itu artinya mempercayai bahwa hari kiamat itu suatu hari yang pasti akan datang, yakni seluruh alam semesta itu hancur, yang kemudian ada kehidupan kekal yakni di akhirat yang akan kita nanti. Pada hari akhir tersebut, setelahnya itu yang kekal, itu manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Jadi ya tadi, kita harus mempercayai apa yang telah
dinas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jika kita tidak mempercayai, maka kita bisa dianggap kafir, karena rukun iman adalah rukun yang harus kita percayai. Tuh, sebagai umat Islam kita harus mempercayai. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari iman kepada hari akhir tersebut, itu manusia bisa benar-benar memaknai tujuan dalam hidup di dunia ini, yakni tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari akhir merupakan waktu di mana semua amal perbuatan manusia itu dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian ini teman-teman semuanya, ini saya berikan tugas ya, berdiskusi. Silahkan di sini kalian jelaskan, ada 4. Kalian tulis, berdiskusi, dibuat kelompok. Yang pertama, dalil nakli yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian yang kedua, kiamat kubro, kiamat sugro. Yang terakhir adalah iman kepada hari akhir. Nah, bisa dicari penjelasannya masing-masing gitu. Nah, sembari berdiskusi ya, silahkan juga mengolah informasi. Kita saring, baik informasi di internet boleh, di buku juga boleh, terserah. Yang penting kalian jelaskan dan semua kelompok sampean ini paham pas saya tanyakan, jadi tidak sia-sia. Silahkan di akhir waktu ini kita manfaatkan untuk bertanya ya. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Saya akan menunjuk beberapa siswa untuk memberikan kesimpulan sedikit saja, sebisanya saja. Nanti kalau tidak bisa ya saya berikan penjelasan. Baik, silahkan Rohman memberikan penjelasannya terkait kiamat sugro tadi. Baik, sebelum saya tutup, ini saya akan memberikan sebuah tambahan terkait dalil yang nanti akan saya keluarkan dalam ujian. Saya bacakan ya. Ini surat Al-Hajj ayat 22 juz 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, yakni kejadian yang benar-benar akan terjadi. Hanya saja manusia tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Nah, itu adalah sebuah rahasia Allah. Maka hanya kita yang harus berusaha untuk terus beriman, bertakwa, dan berusaha dalam hidup di dunia ini itu hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan membaca surat biasanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini pada RPP yang saya buat itu mengandung 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian kognitif, yang kedua adalah penilaian afektif. Yakni kognitif sendiri artinya pengetahuan, dan afektif adalah sebuah sikap, di mana tingkah laku sebuah murid itu pasti akan dinilai. Begitu juga pengetahuan, ada 2, yakni secara tertulis maupun lisan. Nah, bagaimana mereka mengerjakan tugas kejujurannya, juga bagaimana mereka aktif dalam belajar. Nah, di sini penilaian afektif atau sikap
itu ada dua juga terkait kedisiplinan, dia telat atau tidaknya. Begitu juga ada penilaian terkait nilai-nilai tugas baik ujian harian, UAS atau UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Jaga kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.